Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di MMC TV 35 Madura. Bagi sahabat-sahabatku para pecinta MMC TV 35 Madura yang baru bergabung, ayo silahkan perhatikan dengan baik apa yang saya sampaikan. Apabila ada yang keliru, apabila ada yang perlu diperbaiki, silahkan ada kolom komentar atau bisa langsung menghubungi saya melalui DM bisa juga, atau telepon langsung bisa juga. Media sosial saya terbuka untuk sahabat-sahabatku semuanya. Kita di sini adalah sharing, berbagi kebaikan. Semoga kebaikan-kebaikan yang kita lakukan menjadi jalan untuk semakin mudahnya untuk mendapatkan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur kita tidak ada yang tahu kapan, makanya ayo berlomba-lomba di dalam melakukan kebaikan. Apa yang kita bisa, kita lakukan. Apa yang bisa, kita sampaikan. Yang terpenting itu jelas-jelas dimulai dengan niat lillahi ta'ala. Oke teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku para pecinta MMC TV 35 Madura. Kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita jelaskan kemarin. Nah, kemarin kita sudah menjelaskan bahwa Allah itu tidak serupa dengan makhluknya. Dan kita sudah sampai di ayat Allahus Somad, ya kalau tidak salah. Kita sampai di ayat Allahus Somad, surah Al-Ikhlas di ayat kedua. Seperti yang saya bilang, kita akan fokus pada ayat-ayat terlebih dahulu, baru nanti kita konfirmasi ayat ini dengan pernyataan atau dengan perkataan para ulama, dari ulama salaf sampai guru-guru kita, sampai pada masyayikh di Indonesia seperti Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Hasan Genggong. Nanti kita konfirmasi ke situ bahwa keyakinan Ahlus Sunnah memang tidak ada bedanya dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Hasyim Asy'ari, Syekh Nawawi Banten dan lain sebagainya, atau ulama salaf seperti Imam At-Tahawi nanti gitu. Bahkan imam yang 4 itu Imam Asy-Syafi'i dan lain sebagainya. Dah kan kita sudah menjelaskan tentang salah satu apa yang disampaikan oleh Imam Abu Hanifah tentang penjelasan tentang makna wahid, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah kemarin yang belum kita tuntaskan yang terakhir itu kan ya. Yang terakhir itu kita sampai bahwa Allah itu ketika dikatakan Allah Maha Besar. Nah kan, ketika dikatakan Maha Besar bukan dipahami Allah besar bentuknya, kemudian dipahami Allah itu besar seperti manusia, itu salah. Semuanya itu salah. Kan makanya ketika ada pemahaman Allah duduk di atas arsy, itu salah. Kenapa salah? Kesalahannya kan gampang untuk mengkonfirmasi bahwa itu salah. Satu, yang kita tahu Allah tidak butuh kepada makhluknya. Apalagi yang dijelaskan kemarin ini, Allahus Somad. Allah tidak butuh kepada makhluknya, sedangkan seluruh makhluknya butuh kepada Allah. Kalau dikatakan Allah duduk di atas arsy, maka itu sama dengan menyerupakan Allah dengan makhluknya, sama dengan mengatakan Allah butuh kepada ciptaannya. Loh kok bisa begitu? Loh iya, seperti yang di episode pertama kan kita sudah menjelaskan bahwa segala sesuatu selain Allah adalah ciptaan Allah. Arsy
Ciptaan Allah. Jadi kalau dikatakan Allah duduk di atas arasy, itu sama dengan mengatakan Allah butuh kepada ciptaannya, butuh kepada arasy. Sedangkan arasy adalah ciptaan Allah, dan Allah tidak butuh kepada ciptaannya. Pingin tahu bukti bahwa Allah tidak butuh kepada ciptaannya? Lah iya. Nah, tinggal kita mundur ke belakang. Cara mundur ke belakang gimana? Sebelum arasy diciptakan oleh Allah, mau dikatakan ada di mana? Ah, kan bingung kan? Jadi bingung orang yang begitu itu bingung. Kenapa? Kalau mendatangkan pemahaman baru pasti bingung ketika kita mundur ke belakang. Lalu iya. Contoh lain. Semuanya coba kita mundurkan ke belakang aja caranya. Iya, kembalikan ke awal istilahnya. Install ulang. Nah, coba contoh. Orang ada yang meyakini Allah ada di langit. Oke. Kalau begitu, udah jelas kan ayatnya kalau tentang langit, bumi itu kan, bahwa Allah menjelaskan di dalam Al-Quran, Allah pencipta langit dan bumi. Nah, kalau mereka bilang, oh Allah ada di atas langit, Allah ada di atas langit yang ketujuh misalnya bilang itu, atau semua langit ada Allah, ini salah. Kita buktikan bahwa salah ini. Cara membuktikan kita kembalikan ke awal. Oke, kalau kamu mengatakan Allah ada di langit, sebelum langit diciptakan, mau dikatakan ada di mana? Nah, bingung kan? Bingung. Jadi kembalikan ke awal sebelum adanya penciptaan. Jadi mereka bingung. Semua kayak gitu, semua teman-teman. Semua, ayo yang keyakinan yang mana aja, sama. Kita kembalikan ke awal. Mereka akan bingung. Gak akan bisa jawab. Gak akan bisa jawab. Contoh lagi nih. Orang yang meyakini Allah menyatu dengan makhluknya. Kembalikan ke awal. Sebelum makhluk diciptakan, mau dikatakan nyatu dengan apa? Ah, bingung kan? Bingung mereka ini, memang gak ada kerjaan memang. Ngapain ikut pemahaman-pemahaman yang seperti itu? Ayo kembali ke Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bukan hanya sesuai dengan akal yang sehat, tapi dengan dalil-dalil itu sesuai semua. Gak ada yang bertentangan. Jadi kalau ada pemahaman-pemahaman aneh, misalnya ada yang juga mengatakan Allah menyatu dengan salah satu walinya. Semakin taat kepada Allah, maka semakin menyatu, misalnya dikatakan begitu. Nah, kembalikan ke awal, install ulang ke awal sebelum ada penciptaan. Nah, sebelum Allah menciptakan wali itu, mau dikatakan nyatu dengan apa? Ah, bingung mereka, bingung. Digituin aja bingung. Apalagi kita nggak usah install ulang, nggak usah kembali ke awal, nggak usah kembali ke awal. Tapi caranya adalah tetap bersinggungan dengan apa yang mereka yakini. Contoh, Allah ada di langit misalnya. Mereka mengatakan begitu. Allah ada di langit. Nah, yang benar itu Allah ada di langit. Misalnya bilang begitu. Tanyain sama dia. Dia pasti bingung. Kalau kamu mengatakan Allah ada di langit, kemudian di langit keberapa? Bingung mereka. Nah, kalau dikatakan semua langit ada, kalau semua langit ada, sama dengan kamu mengatakan Allah ada 7, karena langit ada 7. Ah, bingung kan mereka? Bingung. Loh, kok bisa kamu mengatakan ada 7? Lah, gimana tidak mau mengatakan ada 7? Wong langitnya ada 7 dan itu tempatnya berbeda-beda. Ah, bingung. Makin bingung kalau itu tinggal kita sebenarnya ya. Kalau kita, kan makanya kita terus belajar kepada guru-guru kita. Kita tidak akan pernah kehilangan bahan untuk menghadapi orang-orang yang seperti itu. Insya Allah. Mereka bingung dengan pemahaman mereka sendiri. Seperti itu. Apalagi digabung dengan yang tadi, karena orang yang memiliki keyakinan Allah ada di atas aras, Allah ada di langit, ini adalah
bingung, tinggal kita tanya, yang benar itu keyakinan kamu yang mana? Karena kamu yang meyakini Allah ada di langit itu mengikuti hadis. Sedangkan keyakinan kamu tentang Allah yang mengatakan Allah ada di atas arsy, kamu mengikuti ayat Al-Quran. Nah, yang kamu ikuti yang mana sebenarnya? Apa yang hadis? Apa yang Al-Quran? Karena arsy dengan langit juga beda tempat. Gimana tuh? Bingung mereka. Jadi tinggal muter-muter di situ aja, mereka bingung. Benar, insya Allah seperti itu. Tapi jangan digunakan ini untuk sombong-sombongan, enggak. Ini masalahnya untuk memperbaiki mereka. Kita tidak ada tujuan untuk main menang-menangan. Hal-hal seperti ini bukan menang-menangan, tapi benar apa tidak. Ini kita hanya mengkonfirmasi benar apa tidak keyakinan mereka itu. Iya kan? Seperti yang baru-baru ini terjadi kan? Kalau kamu mengatakan Allah itu ada karena buktinya adalah adanya alam, bagaimana kalau alamnya nggak ada? Berarti nggak ada dong Allah katanya. Ini memang orang apa ya? Orang bingung sebenarnya kalau begitu. Kan tinggal kita tanya sama dia. Oke, kalau kamu memiliki pernyataan seperti itu, lalu siapa yang akan bertanya seperti itu? Wong alamnya nggak ada. Alam itu semua segala sesuatu selain Allah, termasuk manusia. Nah, kalau nggak ada orangnya, siapa yang mau mengkonfirmasi, mau nanya begitu? Kamu nanya gitu, ya karena kamunya ada, guys. Iya, ini memang aduh ya Allah, ya mau gimana lagi sih? Mudah-mudahan orang yang memiliki pemahaman seperti itu bisa kembali, bisa sadar, kemudian kembali kepada keyakinan yang benar. Ya, meyakini yang benar, ikut guru-guru Ahlus Sunnah wal Jamaah, insya Allah tenang hidup, insya Allah enggak ribet. Iya kan gitu. Jadi mau dikonfirmasi gimana gitu kan? Mau memastikan gimana? Wong enggak ada ciptaannya, misalnya belum diciptakan apa-apa. Ya kalau nanya dalil, emang apa buktinya? Apa ada dalilnya bahwa sebelum segala sesuatu Allah telah ada? Ya ada. Kalau nggak ada dalilnya, gimana mau ngomong? Dan yang berbicara ini adalah orang yang terpercaya. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda, "Kanallahu walam yakun syai'un ghairuhu." Seperti itu. Jadi nggak usahlah kita fokus belajar aja. Kalau ada yang aneh-aneh seperti itu, tinggal kita ingatkan. Mudah-mudahan bisa sadar. Seperti itu aja. Oke, sahabat-sahabatku. Jadi kalau misalnya kita lanjutkan ya. Ini udah kemana-mana dari tadi. Kalau dilanjutkan tentang pembahasan itu panjang sebenarnya. Tapi nanti kita akan buatkan pembahasan khusus tentang itu. Oke, akan kita buatkan pembahasan khusus tentang itu. Nanti insya Allah kita buat judul bukti ketidakbenaran keyakinan orang. Terlalu panjang itu. Kita pikirin nanti. Kita lanjut aja ini dulu. Oke, tadi yang kemarin kita jelaskan bahwa Allah Maha Besar. Nah, ketika dikatakan Allah Maha Besar, itu bukan besar bentuknya. Kemudian masuk ke angan-angan kita Allah seperti ini, Allah seperti itu salah. Kita tidak pernah diajarin seperti itu. Yang kita diajarin dari dulu, Allah mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan segala yang baru. Kalau berbeda dengan segala yang baru, berarti jelas apa yang ada di dalam angan-angan kita, apa yang ada di dalam pikiran kita, Allah tidak seperti itu. Allah bukan itu. Dan ini sudah
sering dijelaskan oleh para guru-guru kita, bahwa ini dijelaskan oleh Imam Ibnu Hanbal, mahma tasawwarta bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Apapun yang terlintas, yang keluar dari angan-anganmu, yang terpikirkan, yang terlintas, yang tergambar dalam pikiranmu tentang Allah, maka Allah tidak seperti itu. Karena siapapun orangnya, yang dibayangkan itu adalah mereka membayangkan dengan apa yang pernah mereka lihat. Jelas seperti itu. Nah, oke teman-teman. Waduh, ini udah kadung panjang ini, udah hampir berapa ini ya? 15-an menit, 16-an menit. Jadi ya kita muter-muter di sini aja dulu, nanti kita lanjutkan ya di ayat berikutnya. Nah, jadi gitu. Jadi jangan jangan dipahami Allah memiliki bentuk, memiliki ukuran. Tidak boleh. Karena yang memiliki bentuk dan ukuran itu adalah ciptaan, bukan Allah. Jadi Allah sama sekali tidak butuh kepada makhluknya, sedangkan makhluknya butuh kepada Allah. Itu inti dari makna Allahus Samad. Apalagi kemudian ada penjelasan dari ulama bahwa Allah la jaufalah. Allah la jaufalah. Allah itu zat yang tidak memiliki rongga. Nah, yang memiliki rongga itu manusia. Yang memiliki rongga itu ciptaan, makhluk hidup, makhluk ciptaan Allah. Manusia ada rongganya. Kan makanya Allah jangan dipahami seperti itu. Kamu kalau sholat kemudian membayangkan ada di depan kamu sosok yang besar banget. Lah itu kamu yang keliru itu. Iya kan? Coba kamu perhatikan, apakah ada salah satu di antara guru-guru kita yang mengatakan begitu? Yang ngajarin begitu? Enggak ada. Dari kecil kita diajarin sifat 20 atau sifat 13, itu enggak ada kita diajarin begitu. Yang diajarin Allah berbeda dengan makhluknya, seperti itu. Allah berbeda dengan segala yang baru. Jadi kalau dikatakan Allah berbeda dengan segala yang baru, maka segala hal-hal baik dari sifatnya, dari bentuknya itu tidak boleh kemudian kita serupakan dengan Allah. Tidak boleh diserupakan dengan Allah. Contoh, kalau manusia itu kan biasanya kalau manusia berjalan, maka tidak boleh memahami Allah berjalan. Kalau misalnya manusia berlari, tidak boleh kita memahami Allah berlari. Loh, bagaimana dengan isi hadis? Kan ada hadis itu. Begitu. Isi hadisnya maksudnya itu tidak begitu, maknanya tidak begitu. Tapi kita akan jelaskan nanti ketika sudah sampai ke situ. Kalau belum nyampe ke situ kita fokus aja. Ini karena kita masih membahas ayat-ayat terus ini dulu ya. Ayat-ayat terus seperti yang saya katakan, kita akan bahas ayat-ayat terus dulu. Kalau ayat-ayatnya sudah kita anggap cukup, maka kita lanjut kepada kepada hadis nanti. Nah, setelah hadis baru kita lanjut kepada perkataan ulama. Atau dua-duanya kita sama-sama ambil nanti, antara hadis dengan perkataan dari ulama. Seperti itu. Kita pelan-pelan saja. Saya pernah dengar dari siapa dulu itu? Salah satu kiai, beliau mengatakan, fit ta'annis salamah wa fil ajalatin nadamah. Pelan-pelan itu akan membuat kita selamat. Wa fil ajalatin nadamah. Kalau terburu-buru justru akan membuat kita jadi tercela. Kan makanya ya seperti itu ya, kita pelan-pelan aja, kita santai aja, insya Allah nanti juga sampai ke situ. Oke? Nah seperti itu teman-teman.
Jadi kan makanya jangan kita memiliki pemahaman-pemahaman yang aneh. Kalau kita memiliki pemahaman-pemahaman yang aneh, kemudian kita mendengar dari siapa atau dari siapa di antara sahabat-sahabatku ini mendengar dari orang, maka saya mohon kepada teman-teman untuk langsung saja konfirmasi kepada gurunya, datang kepada guru-guru kita yang terdekat itu. Tanya, guru, saya tadi ikut seminar misalnya. Nah di seminar itu mengatakan begini guru, ini membuat saya gelisah guru, gimana ini guru misalnya. Ini bingung saya guru, ini takut nanti kalau misalnya ini memang ajaran sesat kan kita bisa ingatkan misalnya gimana. Pokoknya langsung ngadu aja, jangan langsung diterima itu. Ada keyakinan begini guru, ada pemahaman begini guru. Nah datang ke gurunya dan sampaikan itu ke gurunya. Nanti gurunya akan memberi penjelasan kepada kita. Iya, akan memberikan penjelasan. Bukan langsung ditelan. Ada dulu saya punya teman. Teman ini ketemu dengan salah satu tokoh agama di luar Islam. Nah, karena ketemu dengan tokoh agama di luar Islam, mereka menjelaskan begini katanya. Mereka menjelaskan adem sekali katanya, tenang gitu. Enggak ada yang pakai kekerasan, enggak ada yang sampai teriak-teriak, enggak ada. Katanya dia itu. Sedangkan penceramah itu, wah udah mulai menyalahkan penceramah itu katanya. Penceramah itu teriak-teriak, Allahu Akbar, Allah begini, wow begitu katanya. Pokoknya itu kan teriak-teriak di dalam Islam begitu. Saya yang ketemu dengan itu adem pikiran saya katanya dia. Membuat saya jadi katanya pokoknya ceritanya lah begitulah. Akhirnya saya bilang sama dia, kebenaran itu disampaikan dengan berbagai cara memang. Ada yang perlu ketegasan, ada yang perlu cara seperti itu. Jadi saya ingatkan kepada teman itu, jangan langsung mengklaim bahwa teriak-teriak enggak gitu, enggak semua. Ada memang yang menjelaskan dengan tegas, ada yang menjelaskan dengan santai-santai, ada yang menjelaskan dengan cara-cara yang seperti yang kamu dapat itu. Cuman mungkin kamu karena seolah-olah sangat kaget, ini yang adem ini yang begini. Enggak begitu. Cuman kamu selama ini mungkin karena jarang ke pengajian, jarang bertemu dengan guru-guru kamu, ya yang kamu temukan ya seperti itu. Jadi seolah-olah kalau guru-guru kita begini semua. Enggak. Ya, ada yang butuh ketegasan memang seperti itu. Jadi begitu, kamu jangan mencari kebenaran karena adem gitu kan. Kalau kamu mencari kebenaran karena adem kan bisa masuk kulkas gitu kan. Masuk kulkas itu lebih adem dari apa yang kamu dengar itu. Bukan hanya dari pendengaran itu, nanti dirasakan seluruh tubuh kalau kamu masuk kulkas. Iya, ya jangan gitu. Kebenaran itu harus dikonfirmasi dengan keilmuan, dengan akal sehat. Itu. Ya alhamdulillah, tapi ya teman ini tidak sampai terpengaruh dengan keyakinannya. Alhamdulillah. Karena sebenarnya kalau kita benar-benar belajar dari kecil dengan ilmu agama terlebih dahulu, itu tidak akan terpengaruh dengan keyakinan apapun, baik yang mengaku-ngaku keyakinan yang paling benar di dalam Islam atau keyakinan-keyakinan di luar Islam. Nggak akan terpengaruh, nggak akan sama sekali. Saya bisa memastikan itu, insya Allah bisa memastikan bahwa tidak akan terpengaruh, insya Allah. Karena menurut orang yang ternyata masuk Islam itu banyak, itu di media sosial banyak, kalian bisa melihat bahwa orang terpengaruh dengan agama lain itu hanya karena dua. Katanya ini ya. Ini perlu kalian coba konfirmasi, lihat itu di media sosial banyak. Bahwa orang yang terpengaruh dengan agama lain itu hanya ada dua sebab.
Kalau tidak karena perut, maka itu karena di bawah perut, katanya gitu. Mohon maaf nih ya, mohon maaf, saya yang dengar seperti itu. Kalau tidak percaya, konfirmasi aja. Dan insya Allah di antara kalian sudah pernah mendengar itu. Dan bahkan bisa dikatakan sering. Iya begitu. Katanya begitu, gitu. Nah, oke teman-teman, mungkin di sini dulu, sampai jumpa di episode berikutnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kali ini kita tidak banyak menjelaskan ya, nggak sampai melanjutkan isi ayat dari itu tadi. Entah apa kok siapa tiba-tiba saya bercerita tentang itu tadi. Tapi insya Allah itu ada manfaatnya ya. Insya Allah itu bermanfaat untuk kita. Jadi untuk mengkonfirmasi kebenaran tentang akidah, kalau ada keyakinan-keyakinan baru, kembalikan ke posisi awal. Oke? Kalau berkaitan dengan ciptaan, langsung sebutkan aja. Kalau berbicara dengan ciptaan, oke. Kalau mengatakan Allah seperti manusia atau Allah seperti seorang pemuda yang duduk di atas aras, tanya aja. Sebelum aras diciptakan, kamu mau mengatakan ada di mana, duduk di mana, anu di mana gitu kan. Bingung mereka. Oh iya ya. Wong ciptaan belum ada ya, atas belum ada, bawah belum ada, langit belum ada, angin belum ada, jagat raya ini belum ada juga. Gimana ya cara mengkonfirmasi itu? Mereka akan bingung gitu. Kemudian gelap dan terang juga belum ada. Gelapnya belum ada, terangnya belum ada. Setengah gelap, setengah buram juga belum ada. Buram-buram, suam-suam nggak ada itu. Remeng-remeng nggak ada juga. Lah, belum ada apapun. Gimana kita bisa mengkonfirmasi tentang itu? Ya nggak bisa. Mereka akan bingung. Begitu caranya ya. Oke teman-teman, sampai di sini dulu. Sampai jumpa di episode berikutnya. Mohon maaf untuk kali ini kita belum melanjutkan ya. Belum melanjutkan. Insya Allah besok ya. Kenapa kok tiba-tiba saya ngomong ini tadi gitu? Oke, sampai di sini dulu. Bagi teman-teman, sekali lagi jangan segan-segan untuk mengingatkan ke saya. Oke? Mengingatkan apabila menemukan kekeliruan. Ingat, kalau misalnya kalian kemudian ingin mengingatkan saya dengan cara membuat postingan tandingan atau membuat video tandingan, kalau saya tidak melihat gimana? Itu kan sayang sekali, kasihan saya gitu. Jadi jangan begitu ya. Langsung saja. Saya tidak akan marah. Dan kalau misalnya tiba-tiba saya sedang emosi, kemudian kalian memasukkan video itu, kemudian misalnya saya marah misalnya, biarkan aja saya biarkan. Kenapa? Karena dengan begitu kamu berarti menyelamatkan saya dari api neraka. Karena makanya kalau kita mengingatkan orang kemudian orangnya marah, nah kemudian orang biarin aja. Yang terpenting kita sudah menyampaikan kebaikan dan dia mengikuti. Alhamdulillah, kalau dia benar-benar mengikuti walaupun marah nggak apa-apa. Kenapa? Karena kemarahannya tidak ada pengaruh apa-apa. Yang terpenting dianya selamat dari api neraka. Nah itu. Jadi kan makanya jangan takut untuk diingatkan. Jangan takut, ini saya ruwet-ruwet, ini saya ngeditnya begini sampai berjam-jam sampai apa. Ya jangan gitu. Kebenaran bukan karena ruwet apa enggaknya, benar apa tidak. Seperti itu. Untuk mengkonfirmasi kebenaran, iya melalui guru. Oke. Sampai di sini dulu, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Silahkan teman-teman yang belum mengikuti media sosial yang saya miliki, tinggal lihat di layar dan ikuti saja sesuai dengan nama yang ada. Oke, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.